itu suka berbuat dosa dengan sengaja dan tidak mau bertobat, maka dengan itu janji keselamatan itu akan diambil daripadamu kembali, karena kamu telah mengingkari keselamatan itu dengan berbuat dosa seenak hatimu sendiri. Itu loh Mas. Jadi kalau kamu suka berbuat dosa dengan sengaja dan tidak mau bertobat, maka dengan itu janji keselamatan itu akan diambil daripadamu kembali, karena kamu telah mengingkari keselamatan itu dengan berbuat dosa seenak udarmu sendiri. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau kamu sudah dijamin untuk masuk surga, kamu harus berlaku, bersifat, dan berhati seperti anak-anak yang ada hidup di dalam surga. Berarti kamu diharuskan untuk hidup kudus. Gitu. Jadi keselamatan itu mutlak, tetapi kamu bisa mengingkarinya karena oleh kejahatanmu sendiri. Demikian. Oke. Jadi sekali lagi kami tidak menyalahkan Bang Denny ya, karena saya berapologet ini beberapa abad ini, beberapa waktu ini memang begitu semuanya jawaban. Tapi begini Bang Denny, saya ambil titik poin tengah. Maka dari saya sendiri, kalau memang betul ini Yesus ya memberi jaminan keselamatan seperti yang dipresentasikannya di Bible, ada 3 jaminan hidup yang kekal itu di Bible, maka saya bilang itu pasti Islam yang masuk surga. Kenapa Bang Denny? Sebab kalau untuk jaminan hidup yang kekal, begitulah di Yohanes 16, Yohanes 17:3, Yohanes 6 nomor 29, bahwa itu kita harus mengenal dia sebagai jalan, utusan dari Tuhan, bukan untuk menuhankan dia. Maka kriteria perbuatannya yang juga sebagai orang yang dibaptis karena utusan Tuhan dalam Matius di Yohanes 4 dari 1 sampai 3 yang kemudian dia tidak pernah membaptis satu orang pun, maka disitulah kita cari titik temu ajaran dari Yesus ini. Kalau yang seperti Bang Denny bilang tadi, asal percaya saja haleluya, asal percaya saja haleluya. Semua manusia itu memang percaya kepada Yesus. Bahkan kami ini orang Islam, tidak sempurna iman kami itu Islam kalau tidak mengimani dia sebagai nabi, utusan dari Tuhan. Sebab itulah 387 ayat Bible mengatakan secara langsung bahwa dia adalah utusan dari Tuhan, bukan Tuhan yang datang untuk dituhankan. Satu. Yang kedua, ini yang paling utama sekali. Apakah konsep yang diajarkan oleh Bible tentang Tuhan? Sementara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini hanya 2 ayat. Ini juga jarang Kristen tahu ini, tapi tidak apa-apalah. Saya sebagai orang yang pernah Kristen beradu sama kamu, berbagi, sharing. Mana ayatnya Al-Hidayah? 1 Yohanes 5 nomor 7, Matius 28 nomor 19 dan 20. Namun di sini tidak dikatakan bahwa oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, bukan. Karena apa? Coba sekarang dibenarkan dengan cara apa? Kalau mau anak tunggal, ya, di perjanjian lama, di Yeremia di Ulangan 4:22 juga Israel. Begitu juga Namrud. Begitu juga Musa. Begitu juga Ayub. Begitu juga Yesus. Begitu juga orang umat di Antioquia. Begitu juga Paulus. Begitu juga Barnabas. Semuanya anak Tuhan. Bahkan kata Yesus dalam Yohanes Matius 6, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kedua, tentang roh. Kita mulai daripada perjanjian lama di Kejadian 6 nomor 3. Bahwa memang roh Tuhan ini mengurapi manusia selama 120 tahun lamanya. Dia akan tinggal di dalam manusia. Apakah hanya Yesus dalam Lukas 4 nomor 18 yang punya roh? Tidak. Begitu juga Yesaya, begitu juga Ayub 27 nomor 3, Yesaya 61 nomor 1. Oke. Jadi 2 ini gagal menurut Bible. Kalau dia dikonsepkan sebagai Tuhan karena dia anak Allah, berarti beribu-ribu orang adalah Tuhan di dalam Bible.
Kalau dia dikonsepkan sebagai Tuhan, karena dia ini roh Tuhan, berarti beribu-ribu orang juga di Bible menjadi Tuhan. Sedang dibawakan risalah oleh para nabi, tiada lain, la ilaha illallah, ajaran tauhid. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal dia sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 6 nomor 29. Mengenal dia sebagai utusan dari Tuhan. Sekarang sebab itulah ditanya. Di dalam Bible itu tertulis apa? Apakah tertulis di Bible itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau percaya kepada dia sebagai utusan Tuhan? Itu dia jaminan hidup yang kekal. Maka ayo, bareng-bareng kita cari yuk. Betulkah ini ajaran siapa? Karena jelas Bang Denny. Kita di sini kan membuktikan dengan tekstual. Apakah Yesus pernah menciptakan Tuhan? Tidak pernah. Karena dia menuruti apa yang dikatakan oleh Musa. Ya. Mana ayatnya Al-Hidayah? Sima Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. 1 Korintus 8 nomor 4, Yohanes 5:44, Markus 12:29. Tuhan Allah itu Esa. Apakah pernah Paulus dan Lukas menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Pasti 100%. Mana ayatnya? Filipi 2 nomor 11. Sebab jika kau mengaku dengan mulut dan seluruh lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mana ayatnya? Kisah Para Rasul 2:36. Dan kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Mana ayatnya? Roma 10 nomor 9. Jika kau mengaku dengan mulutmu dan kau sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Pertanyaannya, siapa yang mengasih firman seperti ini kepada Paulus in the gang, menjadikan Yesus Tuhan? Apakah dari Yesus? Jawab kalau Bang Juma bilang. Tapi kalau saya tidak mau bertanya, karena saya sudah tahu itu pasti berputar-putar. Maka saya hanya memberi kulinerasi ayat saja. Mudah-mudahan ada yang lebih tahu. Silakanlah, kalau memang saya salah, silakan koreksi. Karena memang konsep ini ketuhanan, tidak ada ajaran para nabi itu menuhankan 3 bentuk, tidak ada. Tidak ada menuhankan Bapa, Putra, Roh Kudus, tidak ada. Karena memang kalau sudah dituhankan itu berarti Tuhan sama dengan makhluk. Yang mana Tuhan juga berada di setiap manusia. Yang mana manusia juga adalah anak-anak Tuhan. Berarti Tuhan itu makhluk. Tidak. Sedangkan menurut Bible sendiri, Tuhan itu tidak boleh dilihat juga. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakullahu kufuwan ahad. Oke, katanya teman-teman Kristen, kan perjanjian lama Al-Hidayah belum menjadi manusia Tuhan itu. Ayo kita kaji perjanjian baru. New Testament itu. Coba kita kaji. Siapa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 5:37? Nomor 37 itu. Siapa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Siapa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 1:18? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Dan siapa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Dialah satu-satunya yang tidak tertakluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Tiada seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah segala hormat dan kemuliaan yang kekal. Amin. Siapa ini? Apakah yang makan ikan goreng? No. Apakah yang ditinju kepalanya? No. Apakah yang diludah? No. Apakah yang tidur atas kapal? No. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Mau bantah? Silakan. Ya betul, itu apa namanya? Kalau
menurutmu seperti yang tertera di Alkitab bahwa Waduh, bising Tuhan. Bang Denny. Oh iya iya iya. Udah. Jangan marah Iya. Bang Denny. Ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Memang benar kalau memang seperti tertera di Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebagai utusan. Tetapi dia gelarnya itu bukan cuma itu aja. Gelarnya banyak sekali. Sebagai contoh roti kehidupan, air kehidupan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang maha kuasa dan segala macam, terang dunia. Jadi kita jangan cuma konsentrasi bahwa dia itu cuma utusan, jangan di situ aja. Tapi kita juga lihat gelar-gelar lainnya itu yang seperti yang tadi aku sebutkan itu. Terus kembali kepada anak Allah. Kamu bilang kalau gitu anak Allah itu kan bisa berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar. Betul. Orang-orang Kristen itu dianggap sebagai anak-anak Allah. Tapi kita harus tahu bedanya anak Allah sebagai contoh. Denny itu juga anak Allah juga. Tuhan Yesus juga anak Allah juga. Tapi ada perbedaannya di sana. Kalau aku anak Allahnya karena aku diangkat oleh Allah sebagai anaknya. Tetapi Tuhan Yesus itu anak Allah yang berbeda. Dia anak Allah yang datang dari Allah, yang keluar dari Allah. Makanya dia disebut anak Allah, bukan anak yang diangkat oleh Allah. Itu bedanya anak Allah antara aku dan Tuhan Yesus Kristus. Itu penjelasanku. Oke. Jadi Bang Denny, karena ini adalah diskusi, silakan aja lah. Sebab memang sebab itulah kita dialog, sebab tidak sama begitu Bang Denny ya. Kalau kita sudah sama mau buat apa dialog. Tetapi sekali lagi kita come back to ayat. Kembali kepada ayat. Apakah Yesus itu jalan di dalam Al-Quran? Yes. Mana ayatnya? Az-Zukhruf 61 sampai 64. Apakah dia nabi kepada Bani Israel? Yes. Mana ayatnya? As-Saff ayat 6. Al-Maidah 72-73. Saya bacakan Bang Denny ya. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum fa'budu rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim. Bising. Begitu Bang Denny. Mana ayatnya di Bible? Matius 15:24. Matius 10 nomor 5 dan 6. Ketika Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi membaptis, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Percayalah Bang Denny. Kalau dia itu Tuhan, tidak mungkin dia berkata-kata seperti ini. Bahkan lebih jelasnya di dalam Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Kalau dia Tuhan Bang Denny, percayalah, tidak mungkin dia berdoa hanya kepada satu kaum. Bahkan di Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7, apa kata Yesus? Apa katanya si Lukas? Mereka melintasi tanah Figrea dan kota Yudea, tetapi Roh Kudus tidak membenarkan mereka memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Mesia, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Adakah Tuhan seperti ini? Maka saya boleh simpulkan Bang Denny, di dalam Bible Old Testament, New Testament itu, satu ayat pun tidak ada pengakuan Yesus yang tidak terbantahkan bahwa dia adalah sesembahan. Yang Yesus mengaku sebaliknya di dalam Matius 25 dari nomor 34 sampai 37. Ketika aku tidak ada tempat tinggal, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku tiada makan, kelaparan, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ini pengakuan dari dia. Kok ada Tuhan seperti ini mengakunya gitu? Bukankah Tuhan itu Maha Pencipta? Oke, katanya itu kedagingan. Mana konsep 100% Tuhan di dalam diri Yesus? Di mana tertulis itu? Sini sekaligus saya menanggapi yang katanya saya tidak paham tentang tritungtung itu. Teman-temanku yang terkasih, ya, di dalam Kristen, ingat saudara-saudaraku, Tritunggal yang keluar-keluar sekarang di grup ini, itu adalah ajaran Martin Luther. Abad keberapa Al-Hidayah? Abad ke-15. Bukan ajarannya Santa Paul.
Sebab itu yang menyimpang dari ajaran Katolik dengan membawa 7 aliran termasuk surat penghapusan dosa. Maka siapa yang tidak paham di sini, ana atau antum? Coba. Maka kalau kamu bantah saya, tolong bantah saya dengan data. Jangan bantah dengan hanya perkataan, kalimat. Ajaran Martin Luther itulah yang sedang kamu peragakan karena itu masuk ke Asia melalui penyebaran daripada Indonesia di tahun 1016, abad ke-16 dari timur-timur Indonesia. Itu saya juga baca sudah sejarahnya. Namun kalau Islam, apakah ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu ada di Arab? Ada. Apakah ada ayat di dalam surah Al-Imran 19 itu ada di Arab? Ada. Apakah ada ayat dalam surah Al-Imran 85 itu ada di Arab? Ada. Semuanya ada. Sekarang, apakah ada ayat yang di dalam Yohanes 13:13 ada di Bethlehem? Come on. Maka di sini dikatakan al-Islamu yalu wala yubla alaihi. Inna dina indallahil Islam. Tidak pernah para nabi mengatakan inna dina indallahil Kristen. Tidak ada. Ayo, come on. Come back to Bible. Yuk. Jangan kita main salah-salahan kalau bicara. Apalagi kita berapologet. Karena tentu saya mau bertanggung jawab. Karena kalau saya salah Tuhan, berarti saya salah memilih akhirat. Dan saya terpaksa memilih neraka. Maka jika saya sudah sampaikan kebenaran, kalau kamu tetap menutup diri dari kebenaran, maka kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga disembah oleh Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan Yesus. Apa yang kurangnya kawan-kawan? Coba kalau kamu tanya saya tentang Yesus. Ada saya tidak bisa jawab? Dari Al-Quran sama Bible, saya jawab sama antum. Tetapi bila saya bertanya tentang Yesus dalam kekristenan, bukan Bible yang menjawab, tetapi katanya. Oke, silakan. Assalamualaikum Bang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari Syria. Shalom. Siapa itu? Waalaikumsalam. Dari Syria. Waduh, parah. Ini teman-teman, sorry, saya tidak tahu bahasa Syriani. Ada yang bisa? Dia minta aku ini. Dari mana coba? Dari Syria. Oh. Dari Assyria. Mereka ini meminta ini Queen. Iya, kasihan juga itu. Jadi saya itu kadang-kadang suka saya itu kalau mendengar ada orang murtad. Suka saya itu. Tidak sama dengan teman-teman kita dari sebelah itu. Malah kalau ada orang mualaf itu, mohon maaf Bang, ini bukan antum, tapi banyak di Indonesia ini yang kebakaran jenggot kalau mendengar satu orang mualaf. Sebab apa saya gembira kalau orang murtad? Coba sekarang kita 2 ayat ya. Kalau kami masuk Islam, kami dipanggil mualaf. Kalau kami masuk Kristen, itu dipanggil murtad. Ya toh? Ayo kita sekarang berayat. Menurut literasi Al-Quran, orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah akan dihapus dosanya yang lalu dan tetap dijalankan amal ibadahnya. Tetap ditimbang amalnya. Sekarang coba kita ke Bible. Coba dibuka sekarang di 2 Tesalonika 2 nomor 3. Siapa yang ditetapkan di situ? Masuk neraka dulu, yang binasa. Orang murtad coy, bukan orang mualaf. Nauzubillahi min zalik. Maka hati-hati kamu dengan penyesatan dari Romawi. Oke? Allahu Akbar. Oke, silakan teman-teman. Mohon maaf ini seperti menolak pula. Silakan. Adam, silakan Adam, jangan tidur. Kau tidur kan nih?
Masya Allah. Kita cukupkan 400 lah baru kita turunkan kalau dia ini. شكرا يا أخي شكرا Kosong kok. شكرا الله يوفقك يا رب Lagi الله kosong يرزقك koinnya شكرا nih. شكرا يا أخي شكرا بارك الله بك شكرا 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 يا أخي شكرا شكرا الله يرزقك يا رب الله يوفقك شكرا God bless you. شكرا يا أخي شكرا الله يرزقك يا رب الله يوفقك Adam, ada lagi kayaknya Adam? Atau tidak napas sudah nih? Iya bang, saya juga ini sudah jam 2 ini. Hampir Oh jam iya 3. iya iya. Iya. Maklum di sebagian Indonesia Tengah ini. شكرا شكرا الله يرزقك يا رب Oke, saya pamit bang ya. Udah Oke lama. Bang, terima kasih ya. الله Oke يرزقك Bang Denny, شكرا ya udah Ya, saya untuk Anda. salam. Tuhan memberkatimu ya. Ya, Hati-hati. mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan hidayah menghampiri Bang Denny. Assalamualaikum. Amin, amin, Insya amin. Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bang Hidayat, Ya. Ya, akhirnya Bang Abidun. Ya ya. Ini Itu ada si di Ahmad, bawah si ini Ahmad si. udah 400 itu. Si Ahmad Oh udah ya, kita 400 itu. ya kita turunin aja dulu sebab apa? Takutnya yang lain lagi itu datang nanti itu Bang Denny. Yo gitu. Selalu gitu. mereka berbaris itu. Hmm. Silakan Bang J-Boy, ayo naik di atas yuk Bang J-Boy. Saya jambak ya. Bang J-Boy. Oh, Bang Jadi, Ali Hidayah, aku pamit dulu ya. Oh ya, terima kasih Bang Denny. Mohon maaf ya kalau ada salah Oke. katanya. Selamat Hari Raya Idul Sama-sama. Fitri. Nggak Maaf apa. zahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Berbahagia selalu ya. Insya Allah, Bye-bye. amin. Bye-bye Bang. I love you semuanya yang di bawah Ya, juga. love you too, love you too. Bye-bye. Bye-bye. Mana si J-Boy tadi? Ayo J-Boy, naik di atas yuk. Mbak, cuma snack dia dulu. Kejap, aku cari-cari dulu ini. Tidak ada permintaan juga soalnya. Kadang-kadang yang orang-orang jago typing ini sampai di atas nanti ayam mati ini. Oke, itu saya diam situ. Saya tunggu saja. Kalau ada turn saya baru saya bercakap. Mana si J-Boy ini? Tidak ada keluaran dalam list nih. Ayo J-Boy, naik di atas. Bukan Jebon kah? Siapa ini si J-Boy kan nih namanya? Jebon. Minta sajalah, minta. Ini aku cari-cari tapi oh. Allahu Akbar. Tidak ada ini. Coba J-Boy minta di atas. J-Boy. Silakan teman-teman Kristen, ayo naik di atas. Jangan typing-typing saja. Siapa lagi nih si kakak? Coba naik di atas teman-teman Kristen. Insya Allah ya, mudah-mudahan Bang Denny itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita intinya menyampaikan saja teman-teman. Apa saja yang mereka sampaikan, karena ya memang saya tahu karena memang Kristen ini bukan senang untuk ditinggalkan Bang, saudara-saudaraku. Saya dulu itu 2 tahun masih berpikir panjang itu, tapi alhamdulillah sebab saya tahu benar-benar Islam ini adalah agama yang benar, jadi mana ada keraguan kalau sudah diridhoi. Sementara literasi Bible sendiri menunjukkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ayo teman-teman, Christian naik di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam Rasulillah al-anbi. Sayyidina wa habibina wa zukhrina wa haulana Muhammad. Misi